Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan lanjutin lagi nih penjelasan tentang gimana sih hidup di pedalaman Australia. Nah, dalam kasus ini adalah Urimbah, New South Wales. Nah, ini adalah video part 3. Jadi mungkin kalau belum nonton video part 1 dan 2-nya, bisa lihat di description. Oke, sebelumnya kenalan dulu. Saya Oscar Kanarim. Saya PhD Candidate in Information Technology di University of Newcastle, Australia. Dan juga saya adalah dosen di Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia. Oke, nah kali ini kita akan bahas murni tentang rumahnya. Jadi rumah tempat saya tinggal. Jadi kalau mungkin di video pertama kita bahas tentang rumah-rumah di sekitar gitu ya, dari luar kita lihatnya. Terus di video kedua kita lebih bahas ke arah transportasi dan mungkin pusat perbelanjaan. Nah, kali ini adalah rumah di mana saya tinggal ya. Oke. Nah, pertama-tama overview dulu tentang Urimbahnya. Jadi Urimbah ini sekitar 60 kilo dari Sydney. Dia di daerah atas gitu ya. Dan biasanya kita perlu pakai yang namanya kereta. Kereta itu butuh waktu sekitar 1 jam 40 menit. Jadi lumayan juga. Nah, di sini tidak banyak penduduk kalau dibandingkan secara persentase dengan penduduk di kota Sydney hanya sekitar 1%-an. Jadi sangat kecil juga ya. Untungnya fasilitas di sini cukup memadai. Jadi kayak tempat beli groceries atau mungkin tempat beli baju itu semua cukup oke. Transportasi juga kita cukup bagus, kita punya bus dan kereta. Nah, sekarang share house-nya. Jadi share house di sini kebetulan yang punya saya itu rumahnya di pinggir bukit kecil. Artinya apa? Artinya kalau kita mau masuk ke share house, kita perlu mendaki dulu. Mendaki bukit kecil, ya. Lumayan olahraga, jadi pasti kalau hidup di sini sehat lah ya. Nah, rumah ini punya 4 kamar dengan 2 toilet dan 2 kamar mandi. Nah, ada satu kamar yang sangat eksklusif, dia cukup besar, dan juga dia punya toilet dan kamar mandi di dalam. Dan itu juga dia letaknya di lantai terpisah. Jadi benar-benar beda kasta lah, gitu sama kamar-kamar yang lain. Kamar-kamar yang lain itu semua toilet dan kamar mandinya di luar, dan dipakainya sharing. Nah, di sini biasanya kita dapat giliran setiap bulan untuk membersihkan public space. Public space-nya apa? Dapur sama ruang keluarga. Nah, kita biasanya ngevakum, terus ngepel, lap meja, dan juga kita bersihin oven dan microwave-nya. Nah, karena kita ada 4 kamar, berarti sebenarnya secara tidak langsung tiap minggu public space itu dibersihkan. Cuman dengan orang yang berbeda-beda, jadi ganti-gantian. Nah, terus per 6 bulan sekali, biasanya kita ada istilahnya kayak kerja bakti. Jadi ini untuk membersihkan seluruh rumah. Jadi kalau yang tadi tiap minggu dibersihin itu cuma dapur dan ruang keluarga. Nah, kalau kerja bakti ini satu keseluruhan rumah, jadi sampai ruang tamu, lalu juga balkon, gitu ya. Nah, ini mungkin cukup beda dengan beberapa share house di Sydney. Jadi karena beberapa share house di Sydney, bahkan di Newcastle juga saya tahu ada beberapa yang kalau kita tinggal di sana, kita nggak perlu bersih-bersih. Jadi biasanya landlord-nya itu akan menyewa cleaning service sendiri. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk ya kerja bakti. Tapi kalau di sini tidak. Di sini kerja baktinya murni sama orang-orang yang tinggal di rumah tersebut. Nah, fasilitasnya kita punya kipas angin, microwave, oven, mesin cuci, internet, listrik, air, all included. Jadi sebenarnya cukup lengkap. Dan juga kita punya heater. Heater ini kalau di musim dingin kadang-kadang diperlukan. Nah, cuman ini additional, jadi kita perlu bayar lebih istilahnya untuk pakai heater. Karena heater ini pakai listriknya lumayan. Oke, itu sekilas tentang share house-nya. Nah, ini penampakan dari luar rumahnya, ya. Jadi kalau lihat di sini karena rumahnya di atas bukit, maka ketika kita keluar rumah, itu yang dilihat pertama adalah turunan. Nah, ini masih turunan yang kecilnya. Nanti sebenarnya kalau kita belok kanan, ada turunan lagi yang lebih besar lagi. Jadi nanjaknya sebenarnya lumayan. Tidak hanya sebatas untuk yang digambar ini doang. Nah, kita akan lihat. Oke, ini pintu masuknya. Jadi di sini rumahnya cukup tua, ya. Jadi nggak terlalu bagus bentuknya.
Dan ketika masuk langsung tangga. Kenapa? Karena ini rumahnya di pinggir bukit, jadi dia tidak rata. Karena tidak rata, berarti model rumahnya adalah dia banyak lantai, tapi kecil-kecil gitu. Perbedaan jarak tinggi antar lantainya kecil-kecil. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah ruang tamu, itu ada laundry. Jadi biasanya kalau kita ngeringin baju, kalau malam hari kita masukin ke dalam rumah. Karena takutnya di malam hari hujan atau mungkin ke bawah angin gitu kan. Nah, dari ruang tamu ini kita juga bisa ke balkon. Nah, ini balkonnya. Nah, cukup bagus sebenarnya balkonnya, pemandangannya. Nah, sebelah kiri ini langsung terhubung ke rumah landlord. Jadi rumah landlord tepat di sebelah. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa langsung kontak. Nah, karena kita di atas bukit, pemandangannya cukup bagus karena kita bisa lihat banyak hal gitu ya. Nah, daerah sini ini adalah tempat buat keringin baju aslinya. Kadang juga ada kursi buat duduk-duduk. Cuma sekarang lagi dicabut. Oke, ini tentang balkonnya. Sekarang kita lihat eh, ruang tamu. Nah, ruang tamunya ada sofa. Ini sofanya cukup enak sebenarnya untuk duduk. Ada kipas angin juga. Dan ini harusnya ada TV, cuman lagi direparasi. Nah, kalau lihat di sini, ini adalah ruang berikutnya, ruang tengahnya. Ya. Nah, kita kalau mau naik ke ruang tengah, kita harus pakai tangga lagi. Jadi yang tadi saya bilang, karena ini rumahnya di pinggir bukit, jadi banyak lantai-lantainya. Cuman perbedaan tinggi antar lantai itu tidak besar. Nah, ini kalau di ruang tengahnya, ya kita pakai rata-rata murni untuk gudang. Jadi barang-barang yang nggak kepake kita taruh di sini. Nah, kebetulan kita juga ada satu tenan yang punya anak, jadi ya banyak mainan juga di sini. Ini tempat setrikaan. Nah, yang unik kadang-kadang kalau di sini itu orang jarang banget nyetrika. Jadi mereka hanya nyetrika untuk pakaian-pakaian yang memang benar-benar perlu banget disetrika. Contoh misalkan kayak kemeja gitu. Tapi kalau kaos, terus mungkin celana, mereka biasanya skip. Mereka tidak akan setrika. Itu uniknya di sini. Nah, ini wastafel. Lalu juga menyatu juga depan sana ada toilet. Dan ada juga ini, kamar mandi ya, untuk mandinya. Jadi ini rada unik, beda sama di Indonesia biasanya digabung kan, toilet sama kamar mandi. Nah, kalau di sini dipisah, tentu sebenarnya ini lebih convenient, lebih nyaman. Kenapa? Karena ya sesuai keperluan lah. Kalau mau ke toilet ya ke toilet, kalau mau kamar mandi ya kamar mandi gitu kan. Di kamar mandinya ini juga cukup lengkap. Kita punya bathtub dan kita juga punya shower. Cuman showernya di sebelah kanan, jadi nggak kelihatan. Tapi biasanya saya pakainya shower doang karena lebih cepat. Kalau bathtub tuh kan ribet harus nungguin airnya penuh. Habis itu habis mandi juga harus ngeringin lagi kan bathtubnya. Nah, ini penampakan kalau di dapur. Nah, dapurnya juga cukup lengkap peralatannya, dan ini adalah meja makannya atau ruang keluarganya. Di belakang situ adalah balkon. Balkon, apa? Backyard. Nah, kalau kita buka backyard, nah, pemandangannya juga lumayan oke. Nah, ini kalau kita lihat ke bawah, itu murni turunan semua. Jadi, memang jackpot sekali kalau kita ngegelundung di sini, itu pasti ngegelundungnya langsung sampai bawah, gitu ya. Cukup bahaya sebenarnya. Nah, ini pemandangan kalau kita lihat di depan wastafel. Depan tempat cuci piring, maaf. Tempat cuci piring. Jadi, tadi kan di dapur ada tempat cuci piring. Nah, biasanya kalau kita sembari cuci piring, kita bisa lihat pemandangan seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini, ini tanjakannya kan lumayan tinggi ya. Ya, ini hampir 45 derajat. Jadi memang orang-orang yang tinggal di sini biasanya nyetirnya udah jago, karena kalau enggak mereka akan susah untuk naikin kendaraan mereka dari bawah bukit ke depan rumah mereka. Nah, ini yang paling menarik mungkin, ini kamar saya. Nah, itu kasurnya buat satu orang. Terus ada selimut, bantal, dan juga bantal kecil. Biasa saya pakai jadi guling. Terus ada heater, ini hanya dipakai pada saat winter. Lalu ini adalah meja kerja. Nah, meja kerja ini ya berisi peralatan perang kerja selama PSD ya. Jadi kayak laptop, headphone, mouse dan sebagainya. Lalu juga ada peralatan-peralatan kecil, misalkan earphone untuk lari, lalu ada dompet dan sebagainya saya taruh di sebelah situnya. Nah, sebelah sini
lebih ke arah pajangan gitu ya, lemari pajangan. Sebagian dikasih dari teman, jadi punya sentimental value. Ada juga yang iseng-iseng beli. Nah, itu handuk. Nah, di bawah sini itu barbel dan alat buat olahraga kecil-kecilan. Ada juga sepatu. Nah, ini lemari. Jadi lemarinya unik, beda dengan di Indo. Ini lemarinya menyatu sama bangunan. Jadi nggak bisa dipindah-pindah seenaknya. Ya sama seperti lemari biasa, fitur-fiturnya. Jadi kita bisa taruh baju yang dilipat, dan juga kita bisa taruh juga baju yang digantung. Aslinya ada satu lantai lagi di atasnya. Ini untuk lemarinya, cuman saya tidak tunjukkan karena banyak barang pribadi. Oke, jadi seperti itu review garis besar tentang tempat tinggal saya di Urimba, ya. Nah, kalau yang ini adalah contoh pemandangan lain dari sisi lain rumah. Jadi kalau rumah saya keluar dari rumah, jalan sedikit, nah saya bisa lihat tanjakan lain lagi. Jadi rumah saya itu tidak di atas bukit, tapi di pinggir bukit. Dan masih ada rumah yang lebih tinggi lagi posisinya. Oke, begitu saja tentang rangkaian video tentang gimana kehidupan di Urimbanya. Terima kasih.